Bayangkan sebuah pagi yang tenang di bulan Oktober 1998, di mana sebuah keluarga seharusnya merasa aman di dalam rumah mereka sendiri. Namun, bagi Edi Martadinata, hari itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah berakhir sepanjang hayatnya. Putrinya yang baru berusia 18 tahun, Ita Martadinata, ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam kamar tidurnya. Kejadian ini bukan sekedar pembunuhan biasa, melainkan sebuah pesan berdarah yang dikirimkan kepada mereka yang berani bersuara di tengah gejolak politik. Mengapa seorang gadis muda yang cerdas dan penuh semangat harus menjadi korban dengan cara yang begitu keji? Mari kita selami lebih dalam konspirasi dan tragedi yang menyelimuti keluarga Martadinata dalam narasi yang menyayat hati ini. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita mengupas tuntas fakta di balik peristiwa-peristiwa besar yang mengubah sejarah kita. Hari ini, kita akan membahas sosok Edi Martadinata, seorang ayah yang harus menanggung beban duka yang tak terbayangkan demi mencari keadilan. Kita akan melihat bagaimana kehidupan keluarganya hancur dalam semalam dan bagaimana ia berjuang melawan narasi resmi pemerintah saat itu. Video ini bukan hanya tentang sebuah kasus kriminal, tapi tentang keberanian, cinta seorang ayah, dan sisi gelap dari sebuah transisi demokrasi. Pastikan kalian menyimak hingga akhir untuk memahami gambaran besar di balik kasus yang mengguncang dunia internasional ini. Untuk memahami tragedi ini, kita harus mengenal siapa sosok Edi Martadinata sebelum badai itu datang. Beliau adalah seorang pimpinan jemaat dan aktivis kemanusiaan yang dikenal memiliki integritas tinggi dan kepedulian sosial yang luar biasa. Bersama istrinya, ia membesarkan anak-anaknya dalam lingkungan yang penuh kasih dan nilai-nilai moral yang kuat. Kehidupan mereka tampak harmonis dan jauh dari konflik besar hingga peristiwa Mei 1998 pecah di Jakarta. Edi tidak pernah menyangka bahwa keterlibatan keluarganya dalam aksi kemanusiaan akan membawa mereka ke pusat-pusaran bahaya yang mematikan. Mari kita lihat bagaimana keseharian mereka sebelum semuanya berubah menjadi mencekam. Mei 1998 adalah titik balik bagi bangsa Indonesia. Namun bagi komunitas tertentu, itu adalah periode ketakutan yang mencekam. Kerusuhan pecah di berbagai sudut ibu kota, disertai dengan penjarahan dan kekerasan yang sistematis. Di tengah kekacauan tersebut, muncul laporan-laporan mengerikan mengenai pemerkosaan massal yang menargetkan perempuan dari etnis Tionghoa. Edi Martadinata, sebagai seorang pemuka agama dan aktivis, tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan sesamanya. Ia mulai terlibat aktif dalam upaya dokumentasi dan pendampingan bagi para korban yang trauma. Namun ia tidak menyadari bahwa ada mata-mata yang mulai mengawasi setiap gerak-gerik keluarganya sejak saat itu. Ita Martadinata, putri Edi, mewarisi semangat juang ayahnya dengan menjadi relawan muda di tim relawan untuk kemanusiaan atau TRUK. Meskipun masih sangat muda, Ita menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam mendengarkan kesaksian para korban kekerasan seksual. Ia bekerja di bawah bimbingan tokoh-tokoh besar seperti Romo Sandiawan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan dibawa ke ranah internasional. Bagi Ita, ini bukan sekadar tugas, melainkan panggilan nurani untuk membela mereka yang bungkam karena ketakutan. Namun, keberaniannya ini justru menempatkan namanya di dalam daftar hitam pihak-pihak yang ingin menutupi borok kerusuhan Mei 1998. Ia menjadi target karena ia tahu terlalu banyak. Tekanan mulai dirasakan oleh keluarga Martadinata secara perlahan namun pasti. Telepon-telepon gelap tanpa suara mulai sering masuk ke rumah mereka, menciptakan atmosfer paranoid yang menyiksa. Edi Martadinata mencoba untuk tetap tenang dan melindungi keluarganya, namun ancaman itu terasa kian nyata setiap harinya. Mereka sering diikuti oleh orang-orang tak dikenal saat bepergian keluar rumah. Pesan-pesan ancaman juga mulai dikirimkan, memperingatkan mereka untuk berhenti mengungkit masalah pemerkosaan Mei 1998. Meskipun hati kecilnya merasa was-was, Edi tetap teguh pada prinsipnya bahwa kebenaran tidak boleh disembunyikan di bawah kekuasaan. Pada awal Oktober 1998, situasi semakin memanas karena Ita Martadinata dijadwalkan untuk berangkat ke Amerika Serikat. Ia terpilih untuk memberikan kesaksian langsung di depan sidang PBB mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama kerusuhan Mei di Jakarta.
Perjalanan ini dianggap sebagai ancaman besar bagi reputasi pemerintah Indonesia di mata dunia internasional saat itu. Banyak pihak yang merasa bahwa kesaksian Ita akan membuka kotak Pandora yang selama ini berusaha ditutup rapat oleh militer dan elit politik. Ketegangan di rumah Edi mencapai puncaknya saat hari keberangkatan Ita semakin dekat. Sayangnya, rencana keberangkatan itu tercium oleh mereka yang tidak ingin kebenaran terungkap. Tanggal 9 Oktober 1998 akan selalu diingat sebagai hari paling gelap bagi Edi Martadinata. Pagi itu terasa seperti pagi biasa, namun keheningan di dalam rumah mereka tiba-tiba pecah oleh teriakan yang memilukan. Ita ditemukan tewas bersimbah darah di kamarnya sendiri dengan luka-luka yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Luka tusukan di leher dan perut menunjukkan bahwa pelaku melakukan aksinya dengan penuh kebencian atau instruksi yang sangat spesifik. Tidak ada barang berharga yang hilang secara signifikan, yang langsung mematahkan teori bahwa ini adalah perampokan biasa. Edi yang pertama kali melihat kondisi putrinya jatuh terduduk, dunianya runtuh seketika, melihat buah hatinya pergi dengan cara yang begitu tragis. Berita kematian Ita menyebar seperti api liar di tengah masyarakat yang masih trauma dengan kerusuhan Mei. Polisi segera datang ke lokasi kejadian, namun langkah-langkah awal penyelidikan dirasa sangat janggal oleh pihak keluarga dan rekan aktivis. TKP yang seharusnya steril justru tampak tidak tertangani dengan baik, dan beberapa barang bukti seolah diabaikan begitu saja. Narasi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian saat itu sangat mengejutkan. Mereka mengklaim bahwa Ita adalah korban perampokan oleh seorang pecandu narkoba yang tinggal di sekitar sana. Namun, Edi Martadinata tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap di balik pembunuhan putrinya. Ia melihat pola yang terlalu rapi untuk dilakukan oleh seorang kriminal kelas 3. Pihak kepolisian dengan cepat menangkap seorang tersangka bernama Suryadi yang diklaim sebagai pelakunya. Edi Martadinata dan para aktivis HAM meragukan identitas dan motif dari tersangka yang diajukan ini. Banyak yang menduga bahwa Suryadi hanyalah kambing hitam yang disiapkan untuk menenangkan kemarahan publik dan menutup kasus ini secepat mungkin. Otopsi independen yang diinginkan keluarga sempat mengalami hambatan birokrasi yang melelahkan. Di tengah duka yang mendalam, Edi harus berhadapan dengan tembok besar institusi yang seolah tidak berpihak padanya. Ia merasa bahwa keadilan bagi Ita sedang dikubur hidup-hidup bersama jenazah putrinya. Dunia internasional bereaksi keras terhadap pembunuhan Ita Martadinata, terutama karena statusnya sebagai calon saksi kunci di PBB. Organisasi hak asasi manusia dari berbagai negara mengirimkan surat kecaman kepada pemerintah Indonesia, menuntut penyelidikan yang transparan. Edi Martadinata menjadi sosok yang dicari oleh media asing untuk memberikan keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di satu sisi, sorotan internasional ini memberikan perlindungan bagi Edi, namun di sisi lain, itu membuatnya semakin menjadi sasaran kebencian pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Edi berdiri di persimpangan jalan antara rasa takut akan keselamatan keluarga yang tersisa dan kewajiban moral untuk bersuara bagi Ita. Salah satu kejanggalan terbesar yang diangkat oleh Edi adalah posisi luka-luka pada tubuh Ita yang sangat profesional. Luka tersebut tidak menyerupai cara seorang perampok amatir membunuh korbannya, melainkan lebih mirip dengan eksekusi yang direncanakan. Tidak ada tanda-tanda perlawanan yang berarti di kamar tersebut, menunjukkan bahwa pelaku mungkin adalah orang yang sangat terampil atau Ita sedang berada di bawah ancaman senjata yang membuatnya tak berdaya. Edi sering merenung di kamar putrinya, mencoba menyatukan kepingan puzzle yang hilang dari malam nahas itu. Ia yakin bahwa pembunuhan ini adalah pesan untuk membungkam para aktivis lain agar berhenti menyelidiki kasus pemerkosaan massal Mei 1998. Meskipun berada dalam tekanan yang luar biasa, Edi Martadinata tetap aktif dalam kegiatan gereja dan sosial sebagai cara untuk menyembuhkan luka hatinya. Ia sering memberikan khotbah tentang pengampunan, namun ia juga menegaskan bahwa pengampunan tidak berarti mengabaikan keadilan. Baginya, mencari pembunuh sebenarnya dari Ita adalah bentuk ibadah dan penghormatan tertinggi kepada Tuhan dan kemanusiaan. Rekan-rekan aktivisnya melihat Edi sebagai batu karang yang kokoh di tengah badai politik yang terus menghantam. Namun, di balik ketegarannya, Edi adalah seorang ayah yang hancur, yang setiap malam masih merindukan tawa putrinya di meja makan mereka. Pemerintah saat itu, di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, berada dalam posisi sulit untuk menangani kasus Martadinata ini. Di satu sisi mereka ingin menunjukkan citra reformis, namun di sisi lain mereka masih dibayangi oleh kekuatan militer lama yang sangat berpengaruh.
Tim Gabungan Pencari Fakta atau TDPF terus mendesak agar kasus Ita dikaitkan dengan kerusuhan Mei secara resmi. Edi Martadinata memberikan testimoni yang berani kepada tim tersebut, menceritakan semua ancaman yang diterima keluarganya sebelum Ita dibunuh. Namun, laporan akhir TGPF mengenai keterkaitan ini seringkali dianggap kurang tegas oleh publik karena adanya intervensi dari berbagai pihak berkepentingan. Persidangan Suryadi, tersangka tunggal dalam kasus ini, berlangsung dengan penuh tanda tanya dan kecurigaan dari para pengamat hukum. Banyak saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang kontradiktif, dan bukti-bukti fisik yang diajukan dianggap sangat lemah. Namun, pengadilan tetap menjatuhkan vonis bersalah kepada Suryadi, sebuah langkah yang dianggap banyak orang sebagai upaya formalitas untuk menutup buku kasus ini. Edi Martadinata hadir dalam setiap persidangan, menatap tajam ke arah terdakwa dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tidak melihat wajah seorang pembunuh berdarah dingin di sana, melainkan wajah seseorang yang mungkin dipaksa memainkan peran dalam sebuah sandiwara besar. Setelah vonis dijatuhkan, kasus Ita Martadinata perlahan-lahan mulai hilang dari sorotan media utama, namun tidak dari ingatan para aktivis. Edi Martadinata terus berjuang di jalur sunyi, mengumpulkan informasi-informasi kecil dari sumber-sumber yang takut untuk berbicara secara terbuka. Ia mendapati bahwa pola ancaman yang diterima keluarganya juga dialami oleh relawan lain. Beberapa di antaranya memilih untuk melarikan diri ke luar negeri. Ketakutan itu nyata, dan pembunuhan Ita telah berhasil menciptakan efek jerah bagi banyak orang. Namun bagi Edi, tidak ada jalan kembali. Ia sudah kehilangan yang paling berharga, jadi apalagi yang harus ia takuti? Tahun-tahun berlalu, dan Indonesia mulai memasuki era demokrasi yang lebih terbuka. Namun misteri kematian Ita tetap tidak terpecahkan secara memuaskan. Edi Martadinata tetap menjadi sosok yang konsisten, menagih janji negara untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM berat masa lalu. Setiap tanggal 9 Oktober, ia dan rekan-rekan aktivis melakukan peringatan kecil untuk mengenang keberanian Ita dan korban kerusuhan Mei lainnya. Peringatan ini bukan sekedar seremoni duka, melainkan sebuah aksi protes terhadap amnesia sejarah yang coba dipaksakan oleh penguasa. Edi percaya bahwa selama nama Ita terus disebut, maka kebenaran tidak akan pernah benar-benar mati. Kita juga perlu melihat dampak psikologis yang dialami oleh anggota keluarga Martadinata lainnya setelah kejadian tersebut. Istri Edi dan saudara-saudara Ita harus hidup dalam bayang-bayang trauma dan ketakutan akan serangan susulan selama bertahun-tahun. Mereka harus pindah rumah beberapa kali untuk mencari rasa aman yang telah dirampas dari mereka di rumah sendiri. Edi sebagai kepala keluarga berusaha menjadi pelindung sekaligus penghibur, meski hatinya sendiri sedang hancur berkeping-keping. Ketabahan keluarga ini dalam menghadapi cobaan adalah bukti nyata dari kekuatan cinta yang melampaui rasa sakit yang paling dalam sekalipun. Banyak teori konspirasi yang muncul mengenai siapa sebenarnya dalang di balik pembunuhan ini, mulai dari unit militer rahasia hingga kelompok paramiliter terorganisir. Beberapa laporan investigasi independen menyebutkan adanya keterlibatan orang-orang kuat yang ingin menjaga agar detail kerusuhan Mei tetap menjadi rahasia negara. Edi Martadinata tidak pernah secara terbuka menunjuk hidung, namun ia selalu menekankan bahwa pembunuhan ini memiliki motif politik yang sangat kental. Keberanian Ita untuk bersaksi di PBB dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan kerusuhan 1998. Itulah sebabnya Ita harus dihentikan, apapun risikonya. Bagaimana dengan kondisi Edi Martadinata di masa tuanya? Beliau tetap menjadi pribadi yang bersahaja dan tidak pernah memendam dendam yang merusak jiwanya. Meskipun keadilan hukum belum sepenuhnya ia dapatkan, ia menemukan kedamaian dalam pelayanannya kepada masyarakat dan Tuhan. Ia sering diundang ke berbagai seminar HAM untuk menceritakan kisahnya, bukan untuk dikasihani, tapi untuk menginspirasi generasi muda agar tidak takut memperjuangkan kebenaran. Edi adalah pengingat hidup bahwa sejarah yang kelam harus dihadapi, bukan dihindari, agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan bangsa kita. Mari kita refleksikan kembali apa yang bisa kita pelajari dari kasus Martadinata ini dalam konteks perlindungan saksi di Indonesia. Tragedi Ita memicu desakan kuat bagi pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang lebih mandiri dan kuat. Kematian Ita menunjukkan betapa rentannya mereka yang berdiri di barisan depan untuk mengungkap kebenaran tanpa jaminan keamanan dari negara.
Perjuangan Edi Martadinata secara tidak langsung telah membantu membuka jalan bagi reformasi hukum yang lebih manusiawi di Indonesia. Meskipun ia harus membayar harga yang sangat mahal, warisan perjuangannya kini dirasakan oleh banyak pencari keadilan lainnya. Tidak sedikit pula yang membandingkan kasus Ita Martadinata dengan kasus aktivis lain yang juga dihilangkan atau dibunuh, seperti Munir. Ada benang merah yang sangat jelas. Mereka semua adalah individu yang berani menantang status quo dan menuntut akuntabilitas dari pemegang kekuasaan. Edi Martadinata sering berkomunikasi dengan keluarga korban pelanggaran HAM lainnya, membentuk sebuah ikatan persaudaraan yang lahir dari penderitaan yang sama. Mereka saling menguatkan di tengah dinginnya respons pemerintah terhadap kasus-kasus lama yang dianggap sudah basi. Bagi Edi, kasus putrinya tidak akan pernah basi selama pelakunya masih bebas berkeliaran. Dalam sebuah wawancara langka, Edi pernah berujar bahwa yang paling menyakitkan bukanlah kematian putrinya itu sendiri, melainkan fitnah yang menyertainya. Upaya kepolisian untuk menyederhanakan kasus ini menjadi sekadar perampokan biasa dianggap sebagai penghinaan terhadap pengorbanan Ita. Edi berjuang keras melawan stigmatisasi dan narasi bohong yang sengaja disebarkan untuk merusak reputasi keluarganya. Ia ingin dunia tahu bahwa Ita mati sebagai pahlawan kemanusiaan, bukan sebagai korban kebetulan dari seorang pencandu. Kebenaran sejarah adalah sesuatu yang Edi pertahankan dengan sisa-sisa kekuatannya hingga akhir hayat. Masyarakat Indonesia saat ini, terutama generasi Z dan milenial, perlu mengetahui kisah ini agar mereka menghargai kebebasan yang mereka nikmati sekarang. Kebebasan berpendapat dan rasa aman yang ada saat ini dibayar dengan darah orang-orang seperti Ita Martadinata. Edi Martadinata sering berpesan agar anak muda tidak menjadi apatis terhadap politik dan kemanusiaan. Ia percaya bahwa kegelapan hanya bisa dikalahkan jika banyak orang berani menyalakan lilin keberanian di lingkungan mereka masing-masing. Melalui video ini, kita turut menjaga nyala lilin yang ditinggalkan oleh Ita dan Edi agar tetap benderang. Menjelang akhir hayatnya, Edi Martadinata tetap menjadi sosok yang hangat dan penuh kasih bagi cucu-cucunya. Ia menceritakan kisah bibi mereka, Ita, bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa bangga akan keberaniannya. Ia ingin cucu-cucunya tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan peduli pada keadilan, persis seperti nilai-nilai yang ia tanamkan pada Ita dahulu. Edi telah menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan kepala tegak, meskipun banyak rahasia yang mungkin ia bawa sampai ke liang lahat. Sosoknya akan selalu dikenang sebagai simbol ketabahan seorang ayah di tengah kekejaman politik. Kisah Edi dan Ita Martadinata adalah pengingat bahwa di balik angka-angka statistik kerusuhan, ada manusia-manusia nyata dengan mimpi yang hancur. Kita sering terjebak pada narasi besar politik dan lupa pada luka personal yang dialami oleh para korban dan keluarganya. Video ini mengajak kita semua untuk kembali memanusiakan sejarah kita, bukan sekedar menjadikannya teks dalam buku pelajaran. Mari kita hargai setiap tetes air mata yang jatuh dari mata Edi Martadinata sebagai pengingat akan hutang sejarah yang belum terlunasi oleh negara ini. Keadilan mungkin tertunda, tapi ia tidak boleh dilupakan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa di tahun-tahun terakhirnya, Edi sempat menerima informasi baru mengenai pelaku yang sebenarnya. Namun ia memilih untuk berhati-hati dalam bertindak. Ia menyadari bahwa mengungkap kebenaran di Indonesia seringkali seperti mengurai benang kusut yang sangat berbahaya. Kehati-hatiannya ini bukan karena takut, melainkan karena ia ingin memastikan bahwa langkah apapun yang ia ambil tidak akan membahayakan orang lain yang masih hidup. Kebijaksanaan ini menunjukkan betapa Edi sangat menghargai nyawa manusia, kontras dengan para pelaku yang dengan mudahnya merampas nyawa Ita. Edi adalah contoh nyata dari perlawanan tanpa kekerasan yang penuh martabat. Kita juga tidak boleh melupakan peran komunitas agama dan sosial yang terus mendukung Edi selama masa-masa sulitnya. Mereka menjadi sistem pendukung yang menjaga kewarasan dan semangat Edi saat dunia seolah berpaling darinya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya solidaritas sosial dalam menghadapi penindasan oleh kekuasaan yang zolim. Edi sering mengatakan bahwa tanpa dukungan dari rekan-rekan relawan, ia mungkin sudah menyerah sejak lama. Kekuatan kolektif inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi para pelaku kejahatan HAM, karena kebenaran yang dijaga bersama tidak akan pernah bisa dipadamkan sepenuhnya. Sebagai penutup dari pembahasan mendalam ini, mari kita doakan agar semangat Edi dan Ita Martadinata terus menginspirasi kita semua.
Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan mereka menjadi sia-sia hanya karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Teruslah bertanya, teruslah mencari tahu, dan jangan pernah biarkan sejarah kelam Indonesia terkubur dalam debu waktu. Kasus Edi Martadinata adalah cermin bagi bangsa kita. Apakah kita sudah cukup berani untuk mengakui kesalahan masa lalu dan memperbaikinya? Ataukah kita akan terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum selamanya? Jawabannya ada pada kita semua. Terima kasih telah menonton dokumenter singkat mengenai Edi Martadinata dan tragedi keluarganya. Jika kalian merasa informasi ini penting untuk disebarkan, mohon bantu kami dengan menekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update seru dan mendalam lainnya mengenai sejarah dan true crime Indonesia. Pendapat kalian sangat berarti bagi kami. Jadi, silahkan tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah untuk selalu menjaga api keadilan tetap menyala. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.